Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam channel Mencintai Indonesia. Saya Doni The Kaiser. Saya sedang berbincang dengan Presiden Indonesia di masa depan. Boleh bilang begitu, Mas Noto? Boleh aja, itu kan doa kan? Ya, Ya, saya berharap kalau Anda presiden, minimal saya menteri lah ya. insya Allah. Tapi sebentar nih, utak-atik ya. Iya, 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 Wong Jawa gimana nak Mas? senengnya utak-atik tau Mas. Benar, benar, benar. Handoyo Noto Projo. Iya. Handoyo artinya pemimpin. Wow. Noto nata, menata mengatur. Projo itu rakyat atau masyarakat. Berarti memang dari nama Anda itu punya bakat jadi pemimpin yang mengatur atau menata rakyat. Itu doa ya, yang diberikan oleh orang tua. Jadi saya dulu namanya tuh Handoyo, begitu saya nikah, biasanya orang Jawa tuh dikasih tambahan nama gitu. Jadi bapak saya kasih tambahan nama itu Noto Projo. Mungkin karena beliau tahu saya kuliah di politik pemerintahan. Mungkin doanya orang tua itu supaya ya orang-orang kampung dulu berharap bisa menjadi pegawai negeri. Itu mewah banget Pamong gitu praja ya ya, kan. Pamong Pamong praja Projo. gitu kan. Saya pun mengikuti keinginan orang tua, tapi takdir saya nggak di situ. Saya pernah ngelamar di departemen dalam negeri, nggak diterima. Padahal saya juga bisa jawab semua soal-soal saya nggak tahu. Karena nggak punya ordal. Ya, saya coba itu untuk jadi pegawai negeri, tapi nggak ada satupun yang diterima. Akhirnya takdir membawa saya bekerja yang berhubungan dengan dunia pemasaran. Tapi Berapa kali saya mencoba mensyukurin. itu? Ada beberapa kali sih, ada beberapa kali dan saya Sebanyak Pak Prabowo nggak? kurang lebih lah ya, kurang lebih. Tapi saya bilang sama bapak saya, Pak, minta doanya walaupun saya tidak menjadi pegawai negeri, percayalah doa panjenengan akan membuat saya tetap baik dimanapun yang nanti saya kerjakan, ya kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Tuhan memberikan hal yang luar biasa buat saya dan keluarga saya. Ya. Coba dulu jadi Pamong Praja, kan nggak bisa seperti ini. Nah itu Belum tentu juga berani berarti nyapres. ya, betul, betul. Berarti Anda harus syukuri dong apa Betul, yang betul. dijalani Artinya, sekarang. Allah punya cara ya. Jadi sesuatu yang gagal itu nggak berarti sesuatu yang Betul. menyedihkan. Bisa jadi malah diselamatkan. Betul. Cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik. Coba dulu misalnya, tahun berapa sih awal maju CPNS melamar? di Kemdagri? Saya lulus tahun 93 ya. 93 ya nggak, setelah itu saya ke Jakarta ya 94, 95 lah saya Nah, melamar. kalau hitung-hitungan kasar saya, kalau panjenengan waktu itu jadi masuk, Tapi saya tuh dulu pernah bukan mencalonkan, saya pernah ikut seleksi Akabri, Mas. ya. Jadi pada waktu itu sebagai orang kampung, saya nggak mau repotkan orang tua. Iya, mau Pada jadi waktu itu prajurit saya ya. melihat Akabri itu kan keren banget gitu ya kan. Pensiunannya rata-rata kan jadi bupati kan Mas. Jadi ya saya nggak salah juga nih, tapi saya gagal di Pantukir. Iya, Cuma sekarang spiritnya, mentalnya atau determinasi di Akabri itu yang saya ambil gitu. Jadi Iya. dalam segala hal sekarang saya mendidik diri saya untuk selalu disiplin, untuk selalu punya goal setting, impian, Iya. dan saya mendidik diri saya untuk melakukan yang terbaik tanpa menunggu perintah siapapun. Inisiatif ya. Ini kata-kata sederhana, tapi kalau semua rakyat Indonesia itu bisa sampai ke titik itu, keren Mas. Contoh paling sederhana misalnya, kita lagi makan, ada tisu, lesnya itu bekas anak saya atau bekas orang lain, ada di meja. Iya. Itu saya terganggu melihat pemandangan itu Mas. Itu saya pungut, saya buang di tempat sampah. Nggak usah disuruh ya. Nggak usah disuruh. Saya laki-laki di rumah, walaupun ada pekerja rumah tangga, ada piring kotor, dan saya menikmati, saya cuci Mas. Iya. Sehingga lihat yang kotor tuh saya nggak pernah hitung-hitungan. Oh ini bukan pekerjaan saya. Jadi percayalah untuk siapapun, kalau Anda bisa sampai ke titik itu, lakukan hal-hal yang terbaik tanpa menunggu perintah siapapun, Anda akan jadi. Itu banyak Itu diikuti loh. ibadah, itu hal-hal kecil aja. Iya. Ya kan? Itu banyak diikuti oleh elit birokrat kita. Dia melihat ada anggaran nggak kepake, merasa memiliki, ya kan? Bukan yang kayak gitu ya? Hah? Bukan. Diselamatkan ya. Wah ngeri nih kalau ngomong sama Mas Doni ini ya kan. Tapi Mas Noto, Ya, ini analogi sederhana saya Iya, untuk mengatakan bahwa Anda beruntung. ya, Kalau Anda dulu mungkin lulus jadi pegawai negeri, jadi pamong praja, ya. taruhlah di Kementerian Dalam Negeri, hitung-hitungan saya Anda kemudian jadi Menteri Dalam Negeri, mungkin kita malah nggak ketemu. Nah itu. Kenapa kita nggak ketemu? Karena Anda keburu pakai rompi KPK. Justru Anda diselamatkan.
sehingga punya Aduh. visi seperti ini. Betul, 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 Iya betul. dong, Ya. kita harus bersyukur. Teman angkatan saya tuh jajaran ada udah bintang 3 Hmm. lulusan saya pada waktu melamar PKB. Hmm. Ya kembali tadi yang Mas Doni sampaikan, jangan pernah berprasangka buruk kalau suatu saat ada mungkin gagal di satu sisi. Iya, iya. Karena itu Allah punya rencana yang lebih bagus. Iya, Jadi betul. jangan pernah berprasangka negatif lah. Iya. Oke, lanjut. Tapi Mas. kalau kita bicara soal kabinet, Iya. itu bukan hanya soal prasangka, itu Hmm. harus konkret, kebijakan, jelas, clear. Dengan kabinet gemuk yang Yes. tadi jenengan sudah kritisi itu, Ya. kemudian ditambah lagi, kalau seingat saya ya, Hmm. di eranya Pak Prabowo lah kita memiliki panen wamen ya, Betul. wamen terbanyak. Betul. Ya, Betul, meski betul. sebelumnya saya sempat berharap sih ditawari wamen. Kalau saya ditawari saya pasti diem nih. Tapi karena saya nggak jadi wamen ya, saya perlu menanyakan kepada Anda, Iya. haruskah posisi wamen itu tetap ada atau dihilangkan saja? Nah kan wamen itu sama kayak dirjen plus lah ya. Yes, yes, yes. Iya, Mas. Sebenarnya untuk beberapa kementerian perlu ya, seperti Kementerian Keuangan, Oh, Kementerian oke. Luar Negeri. Bahkan wamennya Cakupannya 2. kan luas kan ya kan. Ya, oke. Tapi misalnya untuk kementerian tertentu yang tidak punya cakupan luas sebenarnya sih nggak perlu ada wamen. Yang saya khawatirkan, aku yakin lah, nggak mungkin saya menyaksikan seorang Pak Prabowo Subianto kan dengan reputasinya ya. Tapi sekali lagi kalau saya ucapkan dalam forum Mencintai Indonesia ini lebih sebagai cara rakyat untuk mengingatkan. Saya tidak memposisikan bahwa saya lebih gimana-gimana gitu, enggak ya kan. Tapi wamen yang begitu besar itu menurut saya memang berdampak, apakah memang itu sesuatu yang signifikan, Efektif. efektif, ataukah justru dibuat karena untuk memenuhi komposisi yang Mas pastinya tahu kan, pada saat orang mencalonkan kemudian menjadi presiden kan ada koalisinya, Iya, ya iya. kan. Saya rasa jadi jangan seperti ya bahasa sederhananya bagi-bagi kekuasaan lah, ya kan. Jangan sampai nggak dapat gitu kan. Tapi kalau Pak Prabowo tegak lurus, aku pengennya adalah ada evaluasi. Misalnya setahun atau 2 tahun, kalau ternyata nggak efektif, ya dihapuskan saja wamen Nggak itu. usah diganti orangnya Nggak usah diganti, ya, tapi dihapuskan aja. saja. Jadi dan kemudian juga harus ada bagi-bagi pekerjaan supaya nggak tumpang tindih. Antar kementerian. Porsinya menteri apa, wamen wamen apa, apa, kan gitu kan ya. Kalau ternyata nggak signifikan, masalahnya spirit efisiensi itu sekarang sedang dilakukan, ya kan. Oleh karena itu negara harus mengambil peran memberi contoh bahwa kami juga melakukan efisiensi gitu. Artinya dengan kementerian yang terbatas, tapi ternyata hasilnya hebat juga gitu ya kan. Tapi kalau misalnya manpowernya banyak dan ternyata hasilnya juga segini, ya orang bisa mengatakan wajar. Manpowernya banyak, men. Tuh, tapi kalau dengan contoh misalnya target 100, ternyata bisa diselesaikan dengan 10 orang. Lebih bagus. Lebih bagus. Ternyata bisa diselesaikan juga dengan 20 orang. Iya, iya. 20 orang berarti kan ada budget, Iya. ya kan? Tapi kalau ternyata 10 orang bisa, kenapa harus 20 orang? Nah, saya belum sampai ke titik itu. Karena saya belum pernah di pemerintahan. Iya. Dan Pak Prabowo sudah ada di pemerintahan, ya kan? Artinya saya meyakini keinginan beliau untuk membuat wamen yang begitu besar itu mungkin ya diharapkan supaya kinerjanya di pemerintahan beliau itu bergerak cepat, simultan, Ya. cepat. Kalau begitu saya usul Mana? harus diadakan satu kementerian lagi. Menteri Urusan Para Wamen. Biar wamen-wamen yang banyak ini dikoordinasi oleh salah satu menteri. Jadi bukan Menteri Koordinator Para Menko Wamen. Menko Wamen, Menko Wamen. Ada lagi Menko urusan Menko, jadi Menko. Menkonya Menko. Iya. Oke lah, tapi setidaknya kita harus bersuara. Ya kan? 1 tahun ini menurutnya Mas Noto itu apakah waktu yang cukup untuk mengevaluasi atau masih perlu waktu belajar lagi sehingga kita harus memberikan waktu kepada Presiden untuk 1 tahun lagi untuk menilai, atau menurut panjenengan sekarang udah reformasi, reshuffle lagi atau revisi kabinet atau gimana? Saya berharap betul-betul Presiden punya kemampuan ya, punya otoritas tunggal yang nggak pernah bisa didikte oleh siapapun. Artinya intuisi mereka sebagai pemimpin tertinggi ya. Reshuffle itu bukan karena tuntutan, tapi karena beliau punya kemampuan untuk menilai bahwa menteri ini nggak capable, wamennya nggak capable gitu kan. Atau mungkin karena untuk penghematan, saya rasa walaupun semua menteri wamen kan juga semuanya sepakat kan,
kalau diganti ya bahasanya itu hak prerogatif presiden, Iya. nggak masalah kan gitu kan. Jadi menurut saya kemarin reshuffle itu mungkin kebetulan memang berbarengan dengan kejadian akhir Agustus. Momentumnya Ya, pas ya. jadi reshuffle itu nggak tolak ukurnya nggak mesti harus tahun 2 tahun segala macam. Kapan Kapanpun saja bisa. melihat ada sosok tertentu yang ternyata nggak cakep, udah dikasih kesempatan ternyata nggak perform, ya ganti. Iya. Anda teriak-teriak soal wamen dihapus atau menteri di reshuffle, emang sebenarnya punya target mau masuk kabinet? Loh, saya ini kan Jangan-jangan itu bukan. maunya. Saya tegak lurus. Saya ini kan Kalau masih ada berimajinasi menteri- sebagai presiden. Iya kan? Ya saya mau jadi presiden. Oh bukan- iya, bukan- oh iya, bukan saya menteri. salah ya. Salah. Terlalu rendah ya salah. Nanggung mas kalau untuk memperbaiki Nanggung. Indonesia kalau jadi menteri gitu ya kan. Iya benar-benar. Iya kan. Tapi satu hal saya tertarik dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, Iya. yang melarang merangkap jabatan. Iya. Cuma kembali lagi saya boleh bersuara dong. Kan nggak Aku langsung kepengen dong. Mahkamah Konstitusi kalau bikin keputusan itu serta merta gitu. Langsung sekarang. Kenapa sih mesti dikasih embel-embel 2 tahun gitu lah? Iya kan. Tapi sebenarnya 2 tahun ini juga cara ngetes Oh. kepada mereka, Mas. Kalau mereka tuh benar-benar tegak lurus, nggak usah nunggu Nggak usah 2 nunggu 2 tahun tahun. lah. Soalnya belum balik Saya- modal. Kontrak kredit rumahnya belum selesai. Tapi kemudian dia juga mengambil pembenaran. Loh, saya nggak menyalahi aturan. Putusan Mahkamah Konstitusi 2 tahun kok, ngapain gue mesti harus cabut sekarang, harus Iya, keluar. iya. Tapi kalau itu dilakukan oleh seseorang, nggak salah juga. Itu value yang membedakan kamu dengan yang lain. Soalnya menurut saya Saya sih berharap ke depan Mahkamah Konstitusi kalau bikin putusan langsung. Iya. jangan kasih embel-embel gitu, jangan Soalnya Yes. 2 tahun kan masih bisa menikmati apa? Totet-totet itu loh. Nah. Nguing-nguing. belum lagi gajinya mas, ya Iya. kan sebagai komisaris BUMN kan, Iya. dengan cuma beberapa kali hadir Iya. luar biasa kan, Hari rapat doang. iya kan. Sebulan sekali juga bisa. Ini hal-hal mendasar yang dikritis oleh rakyat. Maksudnya efisiensi itu harusnya lebih menyasar ke kayak gitu tadi ya. Ya, makanya kan sekali lagi Mahkamah Konstitusi putusan itu sebenarnya test case buat saya pribadi. Apakah di Republik ini mereka yang berkuasa itu punya empati, punya etika, Iya. punya sense of crisis Iya. dalam melihat kondisi sekarang ini gitu loh. Saya pikir- Harusnya akhir Agustus kemarin itu udah jadi kaca benggala buat semuanya gitu loh. Iya, iya. Ternyata belum mas. Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Anda dan mudah-mudahan ide-ide Anda itu bisa diaktualisasikan. Iya. Kalau kita menunggu Anda benar jadi presiden nanti, setidaknya sambil menunggu itu Presiden Prabowo juga dengar dong hal-hal yang tadi Panjenengan sampaikan itu kan. Yang pasti saya ingin tegaskan ya, apakah Pak Prabowo dengan rasa hormat yang tinggi dan penuh kerendahan hati, ini saya hanya seorang rakyat biasa. Kalau hari ini saya dikasih panggung, bisa bicara di acara yang luar biasa, podcast Mencintai Indonesia, tolong dimaknai termasuk pendukungnya Pak Prabowo ya, termasuk siapapun itu, kita punya tanggung jawab. Ya. Ini bukan narasi kebencian ya. Bukan, sama sekali bukan. Justru kita punya tanggung jawab, apapun posisi kita sekarang ini, suarakan. Ya. Sekali lagi, saya nggak ada tendensi apapun juga, saya bukan partisan, saya tidak bergabung, tidak aktif di sebuah partai politik, ya kan. Ini cara saya, jadi celoteh saya ini hanya sebuah suara kecil dari relung hati seorang rakyat Indonesia, Ya. tapi kemudian Tuhan menakdirkan saya dikasih panggung bersama pembawa acara yang luar biasa Mas Doni. Ini satu kemewahan buat saya. Ya. Tapi itu bisa mewakili harapan banyak orang Indonesia Iya, yang Anda suarakan. betul. Karena di TikTok, di Instagram itu juga luar biasa. Bahkan ada kritik-kritik yang jauh lebih dahsyat. Iya. Tapi mereka meluangkan waktu, seperti saya sekarang hadir di sini, terus mereka misalnya buat acara mungkin semacam kayak TikTok, mereka merekam segala Iya. macam. Itu mereka waktunya berjalan, energinya berjalan, Iya. pemikirannya berjalan. Betul. Tujuannya apa? Untuk Indonesia. Ya. Dan yang Untuk penting mengingatkan. konsisten kan. Nah, jadi jangan diterjemahkan ini sebagai Ya. sebuah jangan sensitif Jangan baper atau ya. baper lah, enggak. Sama sekali enggak. Ya Karena udah, saya Mas. mencintai Pak Prabowo dan Ya. saya mendukung beliau jabatan jadi emban yang diperebutkan selama 4 kali konsisten itu betul-betul membawa beliau menjadi legacy, Ya. memberi warna yang berbeda, dan saya bergetar kalau melihat pidatonya beliau, Ya. terutama yang barusan kita saksikan di PBB. Nah. Itu luar biasa itu mas. Itu Anda bergetar kan tadi Bergetar, kan? bergetar. Bangga juga kan? Bangga. Akhirnya kita merasa bangga Indonesia di panggung dunia kan? Betul sekali. Saya harus akui,
Pak Prabowo maha dahsyat pidatonya di PBB ya kan? 8 kali tepuk tangan loh. Ya, dan beliau orang ketiga kan setelah Betul. Trump, kemudian Presiden Brasil, kemudian Pak Prabowo. Hmm. Beliau menyuarakan, sering saya dengar bahwa satu musuh itu kebanyakan dan 1.000 teman itu terlalu sedikit. Artinya dia mengirimkan pesan bahwa yang paling substansi negara ini tidak ada perbedaan, ya kan? Jangan sampai ada sebuah negara yang sangat adidaya itu kemudian dia punya persepsi sendiri. Karena kalau bicara kemanusiaan, kita semuanya sama. Bahkan dia mengatakan bahwa yang ada di dunia ini adalah kita satu keluarga, ya kan? Itulah yang harus kita berikan apresiasi bahwa dunia mengakui Indonesia di kancah percaturan. Bahkan ada pertanyaan, di tengah kondisi seperti sekarang ini kok Anda masih memilih politik non-blok gitu kan? Iya kan? Aktif. Iya. Dia katakan bahwa itu adalah politik yang terbaik buat negara kami. Iya. Kami menghargai negara-negara yang punya kemampuan, tapi kami juga mendampingi negara-negara yang barangkali di bawah karena banyak hal, mungkin keterbatasan ekonominya, sumber dayanya. Artinya dia ingin menjadi sahabat negara manapun. Ya. Dia tidak eksklusif hanya menjadi kelompok ini, tapi dia juga bisa bergabung dengan mereka yang negara besar, tapi dia juga bisa menjadi teman negara yang kecil. Ya. Dan satu lagi juga beliau punya kebesaran hati yang luar biasa ya, ketika pada akhirnya memutuskan Pak Jamarikan Yago sebagai Menko Polhukam. Padahal kita tahu riwayatnya beliau salah satu perwira yang melengsarkan Prabowo dari Danjen Kopassus. Iya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Memang kalau kita mau maju, kita nggak boleh ada dendam kesumat. Iya. Tapi persoalannya adalah kita tetap harus tegak lurus. Kalau ada orang yang memang melakukan kesalahan dan itu fakta hukumnya ada, saya rasa mesti ditegakkan. Iya. Nggak bisa romantisme karena berteman, karena kolega, kemudian itu menjadi abu-abu atau menjadi tidak kelihatan. Itu baru. Tapi kan kita sudah berteman nih. Kalau jadi presiden, saya pasti bantu dong. Oh iya, pastinya ya kan. Tapi saya kepengen bantuan yang tanpa. Oh iya, kan? tanpa Artinya, reserve. Iya, tanpa balas budi kan. Oh iya, tapi enggak. saya juga nggak nutup mata. Kalau misalnya Mas Doni punya kapasitas, ya kenapa enggak gitu Iya, ya. Kan? Ketika makanya- kita dekat dan ada punya kapasitas, Betul. itu chemistry-nya lebih gampang. Dan saya Mas. pasti mengingatkan presiden juga kalau Yes. ternyata mendekati pelanggaran aturan kan, saling mengingatkan. Nah itu Mas. Sebagaimana presiden mengingatkan menterinya untuk jangan korupsi. Ya. Nah, ide-ide Anda ini, Mas Noto, dikonkretkan aja. Karena semua itu akan bisa berjalan kalau perahunya, kendaraannya pasti politik. Ya udah, langsung aja deklarasi PMI, Partai Mencintai Indonesia. Kita break dulu ya. Siap, terima kasih. Pusing toh? Kita ngopi dulu. Ada Partai Rakyat Indonesia Sejati. Ya, tapi enggak lah, saya nanti kita sebut lagi Nih, ya. Kita bicara Catat dulu. tentang partai Catat politik dulu ya. ya. Kita bicara tentang partai politik. Biar tidak lupa nanti. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan diskusi kita tentunya di segmen berikutnya.